Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah rahimakumullah. Mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan seluruh kekuatan tenaga kita sesuai yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Allah memberi arahan fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah dengan seluruh kekuatan tenaga. Kami yang berbahagia, hari ini kita hidup itu di dunia yang penuh dengan janji dan pengakuan. Kita memulai hidup berumah tangga dengan menikah, kita berjanji. Kita bekerja, kita membuat kesepakatan. Ketika berdagang, kita mengatakan sanggup. Ketika kita meminjam uang, kita berjanji akan mengembalikan. Ketika menjadi orang tua, kita mempunyai tanggung jawab terhadap anak. Ketika menjadi anak, kita pun juga mempunyai kewajiban kepada orang tua. Bahkan kita sudah menyatakan, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kita sebenarnya sedang mengatakan sebuah pengakuan yang sangat besar. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, jemaah yang berbahagia, pertanyaannya adalah apakah pengakuan itu hanya cukup diucapkan? Al-Quran memberikan kepada kita sebuah kata yang sangat menarik. Allah memberikan arahan pada kita, yaitu lewat firman-Nya, kalam Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadtum 'ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa anna ma'akum minasyahidin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, itu sungguh apa saja yang telah aku berikan padamu wahai para nabi berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu nanti akan bersungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman selanjutnya, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Maka Allah berfirman, kalau begitu persaksikanlah wahai para nabi, aku pun menjadi saksi bersama kamu. Jemaah yang berbahagia, ayat tersebut berada dalam surah Ali Imran ayat 81. Mari kita perhatikan di sana akrorna. Satu kata akrorna, frasa itu berarti kami mengakui. Kami mengakui. Bukan sami'na, bukan kami mendengar. Bukan pula alimna, kami mengetahui. Tetapi akrorna. Kami mengakui, kami membenarkan, kami menerima konsekuensi dari apa yang telah ditetapkan itu. Nah, inilah yang menarik. Karena
dalam logika kehidupan, pengakuan melahirkan tanggung jawab. Aqrarna bukan sekedar tahu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita runut aqrarna, itu kata dasarnya, akar katanya adalah qaf ro. Di dalam bahasa Arab bermana-mana dasarnya berkaitan dengan menetap, menjadi kokoh, tidak lagi bergerak dari tempatnya. Nah, dari akar yang sama kita mengenal qararun. Qararun berarti ketetapan, keputusan, sesuatu yang menjadi tetap. Maka ketika seseorang mengatakan aqrartu, nah maka di sana ada nuansa aku mengakui, aku menerima, aku menetapkan hal itu sebagai sesuatu yang benar. Nah, karena itu aqrarna ini bukan sekedar kami mendengar, bukan sekedar kami pernah mendengar, tetapi kami mengakui dan menerima. Nah, dalam ayat tadi ketika Allah mengatakan qala fasyhadu, Allah berfirman kalau begitu, maka kalau begitu bersaksilah. Maka pengakuan tersebut menjadi sesuatu yang memiliki konsekuensi. Jamaah rahimakumullah, coba kita lihat sekarang di kehidupan kita. Kita tahu sholat itu wajib, tetapi mengetahui belum tentu melaksanakan. Kita tahu riba dilarang, tetapi mengetahui belum tentu meninggalkannya. Kita tahu berdusta itu buruk, tetapi mengetahui belum tentu membuat lisan kita berhenti dari berdusta. Kita tahu amanah itu wajib, tetapi mengetahui itu belum tentu membuat kita menjaga amanah. Maka Allah dalam Al-Quran mengajarkan sebuah prinsip, yaitu ilmu harus bergerak menjadi pengakuan, dan pengakuan harus bergerak menggerakkan fisik kita menjadi amal atau perbuatan. Nah, jamaah yang berbahagia, kita sudah mengucapkan dalam kehidupan kita ini aqrarna. Nah, ini ada sesuatu yang sering kita lupakan. Kita sebenarnya sudah berkali-kali menyatakan komitmen kita kepada Allah. Sehari itu kita membaca, ini sehari kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya dan hanya kepada Engkaulah kami mengabdi menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami ini memohon pertolongan. Ini bukan sekedar bacaan. Ini adalah pengakuan. Kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, mengabdi. Maka setelah mengatakan itu, bagaimana mungkin kehidupan kita ini sepenuhnya dikendalikan oleh hawa nafsu? Bagaimana mungkin kita mengingatkan hanya Allah yang kita sembah, tetapi keputusan hidup seluruhnya ditentukan oleh apa kata orang, oleh takut rugi, takut tidak punya uang, takut tidak diterima masyarakat, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan popularitas. Ini, bukankah kita sudah mengatakan iyyaka na'budu? Jamaah rahimahumullah, syahadat itu juga bukan sekedar identitas. Kita sudah mengatakan sehari itu minimal 9 kali asyhadu an la ilaha illallah
Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Kemudian kita melanjutkan mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka di sana ada dua pengakuan besar. Asyhadu, aku bersaksi. Nah, dalam ayat tadi, dalam surah Al-Imran ayat 81, Akrorna, kami mengakui. Artinya iman bukan hanya sekedar informasi yang tersimpan di kepala. Iman harus menjadi sesuatu yang menetap dalam kehidupan. Nah, dan janji Allah ini harus dihadapi dengan janji kita. Karena Allah sudah berfirman, wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, karena sungguhnya janji itu pasti nanti diminta pertanggungjawabannya. Coba kita lihat, kana mas'ula, akan diminta pertanggungjawabannya. Ini adalah sangat serius. Allah tidak mengatakan bahwa janji hanyalah masalah perasaan. Janji itu adalah sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan. Misalnya, maka seorang muslim ketika berkata insya Allah saya akan apa gitu, maka harus berhati-hati. Jangan hanya menjadikan kata insya Allah sebagai kalimat untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Kalau ada mengatakan insya Allah saya akan datang, nah tetapi di sana ada sejak awal itu sudah ada niat tidak datang. Nih, insya Allah akan saya bayar, tetapi tidak ada upaya, tidak ada usaha untuk membayar itu. Insya Allah akan saya berubah, tetapi tidak pernah mengambil langkah untuk berubah. Nah, jamaah rahimakumullah, insya Allah adalah ungkapan keputusan, ketundukan kepada kehendak Allah, bukan tiket untuk menghindari tanggung jawab. Nah, masyarakat akan kuat ketika janji itu menjadi amanah. Jamaah yang dimuliakan Allah, masyarakat di mana saja itu ada tantangannya, tantangan dimanapun saja. Ada yang berdagang, ada yang bekerja sebagai buruh, ada yang jadi petani, ada yang jadi bekerja di pabrik, ada yang jadi pengemudi, ada yang membangun rumah orang, ada yang buka warung kecil melayani pelanggan, ada yang bekerja dari pagi sampai malam. Nah, di lingkungan seperti itu kehidupan berjalan bukan hanya karena uang. Kehidupan berjalan karena kepercayaan. Pedagang dipercaya pembeli, pembeli dipercaya pedagang, tetangga dipercaya tetangganya, majikan percaya kepada pekerja, pekerja percaya kepada majikan, orang tua percaya kepada anak, anak juga percaya pada orang tua. Nah, jika kepercayaan hilang, masyarakat mulai retak. Oleh karena itulah Allah dalam Islam ini menekankan amanah. Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah menyuruh kamu itu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Maka akrorna harus turun dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mengatakan aku orang beriman, ya maka mari jadilah orang yang bisa dipercaya. Kalau kita mengatakan aku takut pada Allah, ya maka jangan mengambil milik orang lain. Kalau kita mengatakan aku mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, maka jangan menjadi dusta sebagai kebiasaan. Kalau kita mengatakan
Allah adalah Rabbku, ya maka jangan jadikan dunia ini sebagai penguasa hati. Hatinya dikuasai dunia. Sehingga jamaah rahimakumullah, pengakuan itu yang tidak diikuti oleh aktivitas atau amal, ini akan menjadi masalah. Allah menanyakan pada kita, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa? Mengapa kalian itu mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian Allah. Sangat besar kebencian si Allah itu bahwa kamu mengatakan apapun yang tidak kalian kerjakan. Nah, ini sangat relevan tadi dengan akrorna. Sehingga jangan sampai mulut kita itu mengatakan akrorna, tapi kehidupan kita mengatakan tidak. Mulut mengatakan saya beriman, tetapi transaksi kita tidak jujur. Mulut mengatakan saya takut Allah, tetapi kita masih mengambil hak orang. Mulut mengatakan saya mencintai Rasulullah, tapi akhlak kita justru menyakiti manusia. Mulut mengatakan saya ingin masuk surga, tetapi kita tidak mau menempuh jalan yang diperintahkan Allah. Nah, jamaah rahimahullah, Allah itu tidak butuh pengakuan kita. Allah tidak membutuhkan pengakuan kita. Kitalah yang membutuhkan agar pengakuan itu benar-benar diwujudkan. Maka mari kita ubah akrorna ini. Kalau kita sudah mengatakan akrorna, ini mari kita lakukan 4 langkah. Nah, mari kita jadikan khutbah ini menjadi sangat praktis. Kalau kita mengatakan tentang agama, kita tanyakan 4 hal. Akrortu, apakah aku ngakui? Apakah saya benar-benar menerima bahwa kebenaran adalah datang dari Allah? Yang pertama. Alimna, kemudian saya mengetahui. Apakah benar-benar saya mengetahui? Jangan menjalankan agama hanya berdasar dugaan-dugaan saja, kira-kira kok menawa. Berarti kita butuh belajar, bertanya kepada orang yang memiliki pengetahuan. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah mengingatkan itu. Maka bertanyalah kepada orang yang punya pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Maka yang berikutnya adalah amiltu. Nah, ini apakah saya mengamalkannya, melaksanakannya? Pengetahuan atau ilmu jangan hanya berhenti di kepala. Kita turunkan ke tangan kita, turunkan ke lisan, turunkan ke pekerjaan, turunkan ke rumah, turunkan ke pasar, di mana saja. Dijalankan. Yang berikutnya, yang keempat adalah sabatu. Apakah aku ini istiqomah? Karena masalah terbesar bukan hanya memulai, masalahnya adalah mempertahankan. Sehingga jamaah yang berbahagia, mari kita segera bertindak. Jangan hanya menunggu jadi orang besar, jangan nunggu jadi orang top, orang besar, kemudian kita baru bisa jadi amanah. Tidak. Kapan saja kita mulai dari saat ini, bahwa apapun yang sudah kita nyatakan kepada Allah, karena Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar. Ketika sudah kita akrorna, kita berikrar, maka kita harus benar-benar melaksanakannya. Kita periksa lagi, apakah selama ini sudah saya katakan pada Allah, tetapi belum saya buktikan dengan aktivitas perbuatan. Apakah kita sudah berikrar mentaati Allah, tetapi belum juga
Kita sudah berikrar mengikuti Rasulullah ittiba, tapi belum juga mengikutinya, maka ini kita mulai refleksi menjaga diri kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita bukan hanya orang yang mengucapkan kebenaran, tetapi orang yang hidup berdasarkan kebenaran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa lisa'il muslimin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita meninggalkan masjid ini, mari kita ingat kembali suatu kata akrorna, kami berikrar, kami mengakui. Kalimat itu mengajarkan bahwa pengakuan ini mempunyai konsekuensi. Kita tidak ingin jadi orang yang hanya pandai mengatakan saya tahu, saya paham, saya setuju, saya beriman. Tetapi ketika waktunya melaksanakan justru mundur. Mari kita memohon kepada Allah agar ilmu yang kita miliki ini nantinya menjadi aktivitas nyata, amal nyata. Amal kita, aktivitas kita menjadi kebiasaan, dan kebiasaan kita menjadi jalan ketakwaan untuk meraih ridhonya. Akhirnya jamaah yang berbahagia, marilah kita memohon kepada Allah Ta'ala ampunan atas dosa-dosa kita yang lalu, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa membimbing kita, mengarahkan langkah kita, dan kita pun mengikutinya sehingga kita nantinya mendapat ridhonya di dunia hingga akhirat nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illal ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu bina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.